Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Kania Widya Ratri, yang kedua saya sendiri yaitu Reza Sofer Ramadona, yang ketiga yaitu Latifatun Nafisa. Materi pertama akan dibawakan oleh Kania yang berjudul Pengertian Asas dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen. Silakan Kania. Perlindungan hukum konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1 tentang perlindungan konsumen berbunyi, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dasar hukum perlindungan konsumen, hukum konsumen. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen Republik Indonesia. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN /8/2001 tentang penanganan pengaduan konsumen. Yang keempat, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Selanjutnya, asas perlindungan hukum konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, tujuan dari perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Ya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pengertian hak. Hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian kewajiban. Pengertian kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Selanjutnya yaitu hak konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Selanjutnya, hak untuk memilih barang dan jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selanjutnya, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Selanjutnya, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Selanjutnya yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya. Selanjutnya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua yaitu beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga yaitu membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat yaitu mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya pengertian pelaku usaha. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melakukan perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hak pelaku usaha. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Republik Indonesia tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah disebut bahwa yang menjadi hak pelaku usaha. Yang pertama yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat yaitu hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, memberikan informasi benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan kegunaan perbaikan dan pemeliharaan. Yang ketiga yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang kelima yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau yang diperdagangkan. Nah, yang keenam, memberi kompensasi ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Yang selanjutnya yaitu larangan bagi pelaku usaha. Yang pertama, hal produksi atau perdagangan. Nah, yang kedua, hal menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan. Yang ketiga yaitu pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Yang keempat, hal mengelabui atau menyesatkan. Yang kelima, hal promosi, iklan yang tidak dilaksanakan. Yang keenam, hal hadiah yang tidak dilaksanakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Latifatul Nafisa yang berjudul Lembaga yang berperan dan ketentuan sanksi tentang perlindungan hukum. Silakan Latifah. Lembaga atau Badan Perlindungan Usaha Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah tempat untuk konsumen dalam mendapatkan hak perlindungannya sebagai konsumen. Tugas BPKN adalah yang pertama, memberikan saran kepada pemerintah penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Yang ketiga, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang keempat, melakukan penelitian barang dan jasa. Yang kelima, menyebarluaskan informasi mengenai perlindungan konsumen. Yang keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya, 6 persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen menurut pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama,
warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, berbadan sehat. Yang ketiga, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Yang keempat, berkelakuan baik. Yang kelima, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen. Yang keenam, tidak pernah dihukum karena kejahatan. Selanjutnya, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tujuan didirikannya lembaga tersebut adalah sebagai kepentingan mengenai hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Tugas LPKSM sesuai dengan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang kelima, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Selanjutnya, wujud sanksi pidana yang diatur di dalam pasal 62 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi 1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, dan pasal 17 ayat 2, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Selanjutnya yang kedua, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat 1 huruf D dan huruf F dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit ringan, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Selanjutnya, adapun sanksi pidana tambahan yang dapat diberikan sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama, perampasan barang tertentu. Yang kedua, pengumuman keputusan hakim. Yang ketiga, pembayaran ganti rugi. Yang keempat, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen. Yang kelima, kewajiban penarikan barang dari peredaran. Yang keenam, pencabutan izin usaha. Sekian presentasi dari kami. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.